Kabar hari ini, semoga kita semua sehat-sehat. Perkenalkan, nama saya Julius Sujoir. Di sini kita akan mengajarkan tentang dasar-dasar listrik. Materi yang akan dibahas, medan listrik. Anak-anak tahu tentang apa itu medan listrik? Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, elektron, ion, atau proton pada ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik ini termasuk dalam medan vektor. Arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya listrik dialami benda muatan. Di dalam menggambarkan medan listrik, maka digunakan garis listrik. Garis gaya listrik merupakan garis lengkung yang dibayangkan sebagai lintasan yang ditempuh muatan positif yang bergerak dalam medan listrik. Arah garis gaya listrik yang ditimbulkan oleh benda bermuatan positif adalah keluar dari benda, sedangkan arah garis gaya listrik dari benda bermuatan positif dinyatakan masuk dalam benda. Anak-anak, di sini ada gambar tentang garis-garis gaya listrik. Di sini garis-garis gaya listrik menggambarkan sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif menggambarkan mengeluarkan beban, karena beban yang ada di dalam positif sangat banyak, sehingga dia mengeluarkan beban positif. Sedangkan sisi negatif memasukkan beban yang masuk dalam negatif. Anak-anak, di sini ada beberapa sifat-sifat gaya listrik. Gaya listrik berasal dari muatan positif. Menunjukkan muatan positif negatif, garis gaya listrik tidak pernah proton. Semakin rapat garis gaya listrik, semakin kuat. Medan listrik. Jadi anak-anak, di sini ada gambar tentang positif, negatif, dan negatif positif. Dari ketiga gambar yang ada ini menunjukkan bahwa sifat-sifat dari gaya listrik. Gambar yang pertama, sisi positif mengeluarkan beban, karena beban yang ada di dalam sisi positif sangat banyak, sehingga beban yang ada di dalam sini dia mengeluarkan beban positif. Sedangkan yang kedua, negatif, dia memasukkan beban yang masuk di dalam negatif. Yang ketiga, negatif dan positif, arus dari beban negatif dan positif sama-sama mengambil beban dan sama-sama mengeluarkan beban. Inilah dari gambar yang ada ini, dari sifat-sifat gaya listrik, menunjukkan bahwa terjadi pada dua benda yang bermuatan dari fenomena ini. Tentunya kalian akan dapat memperjelas fenomena sifat muatan listrik. Anak-anak, sampai di sini ada yang sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, kita lanjut dalam yang berikut, yaitu hukum Coulomb. Anak-anak, dengan menyelami interaksi elektron dan susunan atom, maka mengantarkan kalian pada pengetahuan konseptual yang lebih dalam tentang fenomena muatan listrik. Jadi muatan listrik adalah sifat-sifat dari gaya listrik.
dipengaruhi oleh struktur atom. Ya anak-anak, ada seorang ahli yang bernama Benjamin Franklin memberi pendapat pada kedua jenis muatan listrik sebagai muatan positif dan muatan negatif. Hal ini hanya merupakan sekedar pendapatan positif dan negatif, bukan dalam pengertian lebih kecil atau lebih besar dari nol, tetapi muatan positif dan negatif adalah sifat yang saling mendukung atau komplementer. Anak-anak, dari dalam suatu atom atau benda, apabila jumlah muatan positif berasal dari proton sama dengan muatan negatif berasal dari elektron, maka atom atau benda tersebut tidak bermuatan netral. Akan tetapi, mengingat elektron suatu atom atau benda dapat berpindah, maka dalam suatu atom bisa terjadi jumlah muatan positif proton tidak sama dengan jumlah muatan negatif. Dengan perkataan lain, muatan dari suatu benda ditentu oleh jumlah proton dan elektronnya. Untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik, digunakan alat yang dinamakan elektrostop. Sebuah balon yang digosok-gosok pada selai kain akan menempel pada badan kita. Contoh seperti balon ketika kita meniup dan kita menggosok pada suatu benda atau pada badan kita, maka terjadinya kotor. Di situ dia menimbulkan adanya listrik. Dan sebuah balon yang digosok tadi, dua buah balon juga digosok, yang sama akan menolak. Hal ini merupakan bukti fenomena bahwa muatan yang sejenis akan tolak menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Seperti contoh salah satunya magnet. Ketika kita memberikan positif dan positif akan memberikan tolak menolak, tapi ketika kita memberikan positif dan negatif maka dia akan memberikan tarik menarik. Seperti contoh salah satunya juga seperti pakaian. Pakaian yang sering menempel pada saat diambil dari pengering, debu yang menempel pada layar televisi atau komputer, kejutan kecil pada saat menggambarkan pintu dari logam. Contoh listrik statis. Anak-anak, gaya listrik yang merupakan tarik atau tolak ini pertama kali diselidiki oleh seorang fisikawan besar Prancis bernama Clarence Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806. Pada akhirnya abad ke-18, fisikawan tersebut menemukan bahwa gaya antara muatan kerja
sepanjang garis yang berhubungan keduanya dengan besar yang sebanding. Dengan besar keduanya muatan dan berbanding terbalik. Dengan kodrat jarak, hal pengamatan ini melahirkan hukum Coulomb yang secara matematis ditulis sebagai berikut. Anak-anak, di sini ada rumus. Sini rumus hukum Coulomb. Yang pertama itu F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Anak-anak di sini menunjukkan F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton. Gaya Coulomb dalam satuan Newton. Yang berikut Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 adalah bermuatan masing-masing partikel, adalah muatan masing-masing partikel dalam satuan Coulomb. Sedangkan R kuadrat jarak antara kedua muatan dalam satuan meter. Jarak antara kedua muatan dalam satuan meter. Sedangkan K tetapan elektron untuk ruang hampa 9,9 N, M kuadrat dan C kuadrat. Tetapan elektron untuk ruang hampa untuk ruang hampa sembilan koma 109 dan N titik M kuadrat per C2 kuadrat.
Jadi anak-anak, dari contoh hukum Coulomb ini yang tadi sudah dijelaskan, F sama dengan K sama dengan Q1 dan Q2 per R kuadrat. F menggambarkan bahwa gaya Coulomb dalam satuan Newton. Sedangkan Q1 dan Q2 muatan masing-masing partikel, sedangkan R jarak antara kedua muatan dalam satuan meter. Sedangkan K tatap elektron untuk ruang AMPA 9,109 dan N titik M kuadrat per C kuadrat. Ini adalah rumus daripada hukum Coulomb. Sampai di sini anak-anak ada yang mengerti? Kalau sudah mengerti, mau kita lanjut. Dari rumus tersebut, setelah mendalami muatan listrik dan hukum Coulomb, tentunya kalian sudah lebih yakin atas fenomena listrik statis, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa setiap atom biasanya memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Misalnya, atom hidrogen memiliki satuan proton dan satuan elektron. Atom oksigen memiliki 8 proton dan 8 elektron. Bila kondisi tersebut eksis, maka muatan listrik atom tersebut menjadi netral. Karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Tetapi dalam kondisi tentu, maka muatan dalam suatu atom dapat menjadi tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Hal ini dapat terjadi bila suatu atom kehilangan berapa benda. Dalam kasus ini, maka atom yang kehilangan elektronnya maka bermuatan positif, dan atom lain yang menerima tambahan elektron akan bermuatan negatif. Karena muatan negatifnya lebih besar dari muatan positif. Jadi, dalam suatu negatif, muatan listrik akan timbul jika jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron. Di sini anak-anak ada gambar. Dari gambar di atas ini menggambarkan struktur atom titik bermuatan. Dari gambar ini ada di sini titik merah ini ada 4, di mana dia menggambarkan bahwa elektron bebas atas dan bawah, dan elektron terdekat kiri dan kanan. Dan di dalam kolom tersebut terdapat atom-atom, yaitu terdiri dari ada 4 atom. Di sini titik putih menggambarkan bahwa proton dan titik hitam menggambarkan neutron. Karena garis yang berada di luar ini menggambarkan bahwa elektron bebas. Sedangkan garis nomor 2 yang ada pada gambar ini menunjukkan bahwa elektron terikat. Jadi di dalam ini mereka saling mengikat dari kedua elektron ini.
Sedangkan di dalam ada proton dan ada juga neutron. Anak-anak, pemahaman tentang muatan listrik dan hukum Coulomb akan membantu kita memahami perpindahan elektron bebas dalam kondisi tertentu, beberapa atom dan kehilangan beberapa elektron dalam waktu singkat, seperti diketahui bahwa setiap atom memiliki elektron. Ada dua jenis elektron, yaitu elektron terikat dan elektron bebas. Nah, ini yang tadi ada dikatakan bahwa elektron bebas dan elektron terikat. Elektron terikat variansi elektron, yaitu elektron bebas. Ini yang disebut dengan elektron bebas. Atas dan bawah. Elektron bebas adalah elektron yang berbeda pada orbit paling luar. Ini elektron bebas yang orbitnya pada posisi luar. Orbit paling luar dari setiap struktur atom. Elektron yang berada pada orbit paling luar, posisinya tidak stabil, artinya mudah terlepas dari gaya tarik proton, terlepasnya elektron. Jadi elektron bebas ini dia gampang terlepas, sedangkan elektron terkait karena muatannya ada, maka susahnya untuk terlepas. Variansi ini dapat terjadi karena beberapa kejadian. Misalnya tekanan, gesekan, dan karena proses kimiawi. Anak-anak, gambar ini memperhatikan struktur sebuah atom yang terdiri dari 4 proton. Yang tadinya sudah disebut, ini ada 4 proton. Dan 4 elektron. Dari mana ada 2